Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Hairani dari kelas A27, berasal dari Kota Bogor, Jawa Barat. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya menjabarkan sedikit materi mengenai usul fikih yang merupakan jawaban dari soal-soal ujian tengah semester. Yang pertama, kata usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni usul berarti pokok, dasar atau fondasi. Yang kedua adalah fikih yang berarti paham yang mendalam. Kata usul yang merupakan jamak dari kata asal secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Dengan demikian secara istilah dapat diartikan sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalilnya yang terperinci, atau dalam artian sederhana adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Dari definisi usul fikih tadi, bahwa yang menjadi objek kajian usul fikih secara garis besarnya ada 3. Yang pertama, sumber-sumber dan dalil-dalil syara. Lalu yang kedua, metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya. Lalu yang ketiga, persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Periode usul fikih. Sejak zaman Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan sesudahnya, pemikiran hukum Islam mengalami perkembangan. Namun demikian, corak atau metode pemikiran belum terbukukan dalam tulisan yang sistematis. Dengan kata lain, belum terbentuk sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Periodisasi perkembangan usul fikih dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam hanya 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semenjak masa sahabat telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya. Untuk itu para sahabat beristihad mencari ketetapan hukumnya. Selanjutnya pada masa tabi'in dan para imam mujtahid di sekitar abad kedua dan ketiga Hijriah, wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau yang tidak berbahasa Arab, dan beragam pula situasi dan kondisinya, serta adat istiadatnya. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul, yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu, para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya. Hukum menurut ulama usuliyun adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, maupun wadi. Menurut ulama fuqaha, hukum adalah sifat yang bersifat syai, yang merupakan pengaruh dari titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, maupun wadi. Hukum taklifi dan wadi menurut ulama usul fikih yang usuliyun, bahwa hukum taklifi ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan hukum wadi adalah hukum yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab adanya yang lain, atau syarat bagi sesuatu yang lain, atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam begitu penting bagi umat muslim. Al-Quran adalah dasar hukum Islam dan sumber syariat Islam yang memiliki berbagai macam fungsi. Fungsi Al-Quran terdiri dari fungsi bagi agama Islam, bagi kehidupan manusia, dan sebagai sumber ilmu. Kedudukan Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis.
Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, akan tetapi harus memenuhi kaidah berijtihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam merupakan rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Oleh karena itu, segala ketentuan dalam kehidupan harus bersumber atau berpedoman pada hukum tersebut. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.